Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rilham dengan NIM 2265018. Apa itu Prolog? Prolog Programming in Logis adalah bahasa pemrograman logis programming dan didesain oleh Solmer-Reuter dan Robert Kowalski pada tahun 1972 di Prancis. Prolog biasanya digunakan pada pemrograman dalam bidang kecerdasan buatan, sistem pakar, dan computational linguistics. Logis pemrograman termasuk dalam iterative programming, sehingga kita perlu untuk membuat serangkaian kondisi yang menggambarkan ruang solusi. Terdapat dua fase dalam declarative programming, yaitu declaration, membuat knowledge base atau KB dengan mendeklarasikan fakta dan aturan, dan interpretation, menurunkan kalimat baru yang berasal dari KB dengan membuat pernyataan. SWI Prolog merupakan salah satu jenis dari Prolog Interpreter. Adapun jenis lainnya adalah Strawberry Prolog, Visual Prolog, Turbo Prolog, GNU Prolog, dan Internal Prolog. Prolog adalah kependekan dari Programming in Logis, yang berarti pemrograman logika pemrograman. Prolog menggunakan bahasa deklaratif di mana pemrograman memberikan fakta dan aturan untuk selanjutnya diselesaikan oleh prolog secara deduktif sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan. Hal ini berbeda dengan bahasa prosedural seperti Pascal, Fortran, C atau yang sejenis, di mana pemrograman memberi perintah atau pengusahaan untuk memecahkan persoalan langkah demi langkah sehingga disebut programming with assignment. Samping itu berbeda dengan pemrograman fungsional. Pemrograman logik ini menggunakan relasi bukan fungsi sehingga sangat sesuai untuk implementasi sistem pakar. Selain itu, pemrograman tidak prosedural, artinya pemrograman tidak menyatakan hasil akan dikomputasi, tapi lebih ke menyatakan bentuk dari hasilnya. Sebagai programming with assignment, di samping itu berbeda dengan pemrograman fungsional. Pemrograman logika ini menggunakan relasi bukan fungsi sehingga sangat sesuai untuk mengimplementasikan sistem pakar. Selain itu, programmingnya tidak prosedural, artinya programming tidak menyatakan hasilnya akan dikomputasi, tapi lebih menyatakan bentuk dari hasilnya. Bagaimana menggunakan Prolog? Contoh pemrograman logika. Sekarang masuk pada contoh representasi pengetahuan logika. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan lain dan dapat dipakai untuk menguji kebenarannya. Secara teknik, kita akan membahas representasi pengetahuan menjadi 5 kelompok. 1. Representasi logika. Logika definisi sebagai ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar sehingga dapat kesimpulan yang asbah. 2. Jaringan stigmatik. Pengetahuan disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama. Node menyatakan objek, konsep, atau situasi dinyatakan dengan kotak atau lingkaran. RCS link menyatakan hubungan antara node dinyatakan dengan tanda panah. 3. Frame. Frames merupakan schematic net dilengkapi dengan Prometheus. Sesuatu frame menggambarkan identitas sebagai set dari atribut dan nilai yang bersesuaian. Suatu frame dapat berselansi dengan frame yang lain. 3. Komponen utama dari frame name, attribute slots, dan values substitute slots. 4. Script naskah. Contoh definisi
Ketergantungan konspektual adalah teori tentang bagaimana mempresentasikan pengetahuan tentang event atau kejadian yang biasanya terkandung dalam kalimat bahasa natural. Contoh representasi terhadap definisi body memory ketika sebuah buku. Lima, aturan produksi kaidah produksi. Pengetahuan dalam kaidah produksi dipresentasikan dalam bentuk jika kondisi maka aksi, jika permisi maka konstitusi. Aturan produksi kaidah produksi adalah salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan permisi dengan konstitusi bentuk imperatif koleksi pada bagian bernilai benar jika permisi pada bagian if bernilai benar. Contoh, if hari ini hujan dan saya tidak kuliah. Sekarang masuk dari contoh representasi prolog. Sejarah prolog disingkatan dari programming logis dikembangkan oleh Alain Solmenitur dan P. Roussel di Universitas Marseille, Prancis tahun 1972. Prolog populer di Eropa untuk aplikasi Afrika Intelligence, sedangkan di Amerika peneliti mengembangkan aplikasi yang sama, yaitu Lisp. Perbedaan prolog dengan bahasa lainnya. Bahasa program yang umumnya basic spatial fortran diperlukan algoritma dan produser untuk memecahkan masalah produser laguansi. Program menjalankan produce yang berulang-ulang data masuk yang berbeda-beda. Perbedaan prolog dengan hasil bahasa lainnya. Bahasa pemrograman yang umumnya basis spatial fortran diperlukan algoritma dan proses memecahkan masalah proses laguannya. Program menjalankan proses berulang-ulang dan masukan berbeda-beda. Produsernya pengendalian program ditentukan oleh programnya, perhitungan dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibuat. Bahasa pemrograman prolog objek laguannya lagunya tidak dapat prosedur, tetapi objek kumpulan data objek akan diolah. Relasi objek tersebut membentuk dan perlu untuk mencari suatu jawaban. Prolog ideal memecahkan masalah yang tidak struktur dan produser memecahkan tidak diketahui, khususnya memecahkan masalah non-numerik. Prolog bekerja seperti pikiran manusia, proses pemecahan masalah bergerak di dalam. Aplikasi prolog. Sistem pakar atau experience system. Programmer menggunakan teknik pengambilan kesimpulan dari data didapat layaknya seorang ahli. Contoh, dalam mendiagnosa penyakit, pengolahan bahasa alami natural language processing, pemrograman dibuat pemakaian dapat berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa manusia sehari-hari layaknya terjemahan robotik. Prolog digunakan untuk mengolah data semiotik berasal dari sensor, mengambil keputusan untuk membentuk gerakan arus yang dilakukan. Pengenalan pola banyak yang digunakan dalam membagi prinsip di mana komputer dapat membedakan suatu objek dengan objek lain. Fakta dan relasi. Prolog terdiri dari kumpulan data objek yang merupakan suatu fakta. Fakta dibedakan dua macam. Satu, menunjukkan relasi. Dua, menunjukkan milik dan sifat. Tiga, menuliskan yang di akhir yang tanda titik dua. Contoh, variabel adalah besaran yang dinilai dapat diubah-ubah. Tata cara penulisan variabel. 1. Nama variabel diawali huruf besar atau garis bawah dalam kurung dan tutup kurung. 2. Nama variabel dapat terdiri dari huruf bilang atau simbol merupakan kesatuan dan panjang maksimum 250 karakter. 3. Nama variabel hendak mengandung makna yang berkaitan dengan data yang dinyatakannya. Sekian dari saya, terima kasih.